Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam warahmatullahi. Ibu digedein suaranya boleh dikit. Oh, oh ya, Oke, Ibu kenalkan dong namanya dengan siapa dan Ibu di mana sekarang? oh ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama saya Budari. Saat ini saya ada di Saudi, di Riyadh. Dan alhamdulillah saya kerja di sini kembali sudah 19 tahun. Dan ini waktu itu juga saya berangkat ke sini berkat sholawat, karena di usia seperti saya ini sebetulnya sudah nggak bisa lagi ke Saudi, tapi saya berdoa, ya Rob, iya karena saya sudah 50, jadi kan nggak bisa Pak Ustadz. Oh iya. Terus saya berdoa sambil sholawat, sambil ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Rob, saya niat untuk bisa berangkat kembali ke Saudi di tahun ini. Waktu itu masih corona, masih tutup Pak Ustadz, belum buka. Terus ya saya mohon izin Pak Ustadz, ya Rob, berkat sholawat ini kalau Allah ridho pasti saya bisa. Kalau Allah, menurut Allah saya terbaik di Indonesia, saya pasti nggak berangkat. Dan subhanallah Pak Ustadz, saya langsung dapat majikan, langsung ditelepon, langsung penerbangan pesawat. Saya itu penerbangan pesawat pertama, hari pertama waktu itu ke Saudi. Itu saya alhamdulillah, terus ya Rob, saya pengen dapat dokter, alhamdulillah dapat dokter lagi. Oke, Ibu. Terus iya, Boleh dong diceritain sejak awal Ibu lihat video saya, kemudian Ibu mengalami keajaiban salawat. Ibu ceritain dong. oh iya, saya itu pertama kenal sholawat itu tahun 2018. Waktu itu saya kan di sini kan saya kan dulu kan ikut kalau dulu kerja di Saudi itu masih alat langsung dapat majikan. Wah, mulai tutup Indonesia itu tahun berapa waktu itu ya lupa. Jadi semua TKI ke Saudi itu harus melalui syarikah. Saya kebetulan ikut syarikah di Al-Mawarid. Pas ketemu teman katanya, Darti nih dengerin ini Ustadz Yusuf Mansur katanya. Kata teman saya, terus ikut Paitren dong katanya. Untuk saya nggak punya ini apa, semuanya kan saya Indonesia, kata saya nggak ngerti. Aku bilang tuh, pokoknya kamu harus ikut Paitren, kata teman kamu, bisa beli pulsa, bisa ini itu katanya. Saya dulu belum tahu banget Ustadz Yusuf Mansur. Setelah itu saya kerja kembali ke majikan saya dulu. Kebetulan majikan saya itu seorang dokternya direktur ya King Faisal di sini. Itu kebetulan juga dulu ini apa namanya Malik Abdullah dulu yang sakit juga, kebetulan yang ini juga bapak saya, yang dokternya dokter bos saya, maksudnya saya 14 tahun ikut dokter itu. Terus pas itu saya, ya Rob, saya pengen kembali ke majikan dulu. Alhamdulillah Pak Ustadz, pas saya udah di syarikah, subhanallah pas begitu tetap masih bisa diambil, nggak disengaja. Kata ya Rob, saya sambil sholawat dulu. Sholawat saya nggak sampai berapa, cuman saya sholawat sekali, ya Rob, saya pengen ini harus bisa, kalau menurut engkau terbaik pasti bisa, kalau enggak. Subhanallah langsung bisa Pak Ustadz. Terus bisa, terus akhirnya lama-lama saya itu melihat, kok ini siapa ini, oh ini Ustadz Yusuf Mansur. Saya dulu belum begitu banyak ngaji Pak Ustadz, nggak tahu, karena saya dulu kan ikut saudara itu kan Kristen, jadi saya nggak pernah ngaji. Paling ngaji cuman kalau ini apa, bulan Ramadan gitu aja lah. Jarang ngaji, jarang sholat. Iya, sholat masih bolong-bolong tuh. Udah gitu, pas begitu saya pertama kali mau pulang Pak Ustadz, saya itu bawa barang kan, pertama kali pulang pengen gimana sih, kalau orang Indonesia kan pertama pergi seneng, jadi belanja apa aja dibeli gitu ya Pak Ustadz. Barang saya itu 120 kilo lebih. Pas di bandara Pak Ustadz, semua orang tuh bayar 1.500, yang 800, yang 1.000. Lah saya kan bengong, ya Rob, saya itu nggak punya uang, ini pesawat milik engkau yang
penerbangan atas juga milik Engkau ya Rabb. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nawaitu ya Rabb, saya minta bahwa barang-barang ini supaya jangan bayar karena saya juga nggak punya uang. Subhanallah, langsung dipanggil, kamu maju, katanya. Iya. Masih ada lagi nggak barangnya, katanya tuh. Udah nggak ada. Lah itu apa? Ini tamor, kata saya. Tamor itu kurma ya, ini tamor ada 20 kilo karena saya tenten nggak, takutnya karena nggak ada saya kuncinya. Udah masukin, katanya. Subhanallah, nggak bayar sampai orang sebelah saya. Hah, nggak bayar itu? Berapa kilo itu? 120, katanya kan gitu. Sampai anaknya bos saya itu langsung ngepel pamannya, mama, ya ma, Darti ada mapi pulus ini. Mama, ini Darti beratnya itu 120 kilo tanpa uang sedikit pun, katanya gitu. Subhanallah. Terus kata saya, langsung saya berdoa lagi. Saya berdoa lagi. Terus kata saya, ya Rob, maafkan saya kasihan teman-teman saya nggak bayar, pada bayar segitu banyak, sementara segini banyak saya bisa lolos, saya nggak enak. Engkau yang maha adil, karena mereka juga Engkau beri rezeki yang lebih ya Rob. Saya kan kasihan juga ya Pak Ustadz ya, sama yang lain-lain antri gitu ya. Dah, pas saya balik lagi, ya Rob, teman saya cerita kalau kerja itu, teman saya gini, di Dubai itu bagus, gini, katanya kan. Saya tuh nyoba Pak Ustadz, saya daftar lagi di Dubai itu, tapi susah, katanya. Saya iseng Pak Ustadz, cuman iseng benar diterima Pak Ustadz. Saya itu diterima di Dubai, saya langsung dapat majikan. Ya Rob, kata teman saya itu di Dubai itu apa, susah, majikannya bagus-bagus. Saya pengen, iya susah, tapi saya minta majikannya baik. Saya minta ngerasain naik mobil BMW ya Rob. Saya itu belum punya mobil. Pak Ustaz, subhanallah, kata teman saya itu kalau di Dubai itu majikannya baik-baik. Saya minta majikannya baik, yang percaya sama saya pokoknya, kata saya. Subhanallah Pak Ustaz, saya dapat majikan baik, cewek memang baik, tapi maksudnya percaya sama saya. Iya benar Pak Ustadz, setiap hari itu kan dia punya kecil, rumahnya juga kecil, jadi setiap hari pergi kemana, saya naik mobil BMW setiap hari. Bahkan tadi, ya Pak, kamu bisa manasi mobil enggak? Ya nggak bisa, saya kan di Indonesia nggak punya, kata saya. Ya udah nggak apa-apa nih kuncinya, kamu panasin ya, belajar nih manasin mobil begini. Terus kamu nanti kalau ngelapin ya, kalau luar nggak usah dilapin, yang ngelapin itu kalau di luar ada laki-laki. Iya Pak. Sudah gitu, alhamdulillah ya Rob, saya ini punya mobil BM setiap hari selama 2 tahun lebih itu Pak Ustadz. Setiap hari itu ada majikan tadi. Ibu kok makin kecil suaranya? Iya. Oh iya. Tadi gede, sekarang iya. Kecil. Ini ya. Sekarang gimana Pak? Sekarang gede. Ibu tadi saya tanya, iya. Ibu kapan melihat video saya pertama? Ibu belum menjawab. Oh tahun 2018 Ustadz. Waktu itu saya pas begitu, kan saya sebelum pulang ke Indonesia saya berdoa, ya Rob, pas begitu saya tahun akhir 2018 terakhir, yaitu waktu itu saya mau ngirim uang bulan November tahun 2018, mau ngambil TKI dari Indonesia buat majikan saya. Itu kan biayanya gede Pak Ustadz. Nah waktu itu sekalian saya ngirim uangnya itu total 13.300 uang Saudi, itu sekitar di Indonesia ya hampir 50 juta. Terus kata majikan saya gini, Darti uangnya siapa yang ngirim? Kamu aja yang ngirim, kata saya kan gitu. Pokoknya kalau kamu jadi ngambil TKI ya sekarang kirim, kata saya. Terus udah gitu dia ngirim Pak Ustadz. Nggak bisa karena lebih dari 5.000 kan kalau di sini ditanyain Pak Ustadz untuk apa, buat kemana gitu. Kalau di sini nggak kayak di Indo. Udah gitu majikan saya ngirim nggak bisa, anaknya nggak bisa, semuanya nggak bisa katanya. Dari uangnya ini nggak bisa kirim katanya. Kenapa? Karena ini banyak katanya. Yaudah sini uangnya katanya. Malam-malam Pak Ustadz saya gelar, saya sholawat 500 kali, saya sholawat, saya taruh sajadah. Waktu itu fotonya saya kirim sama Pak Ustadz ya, foto uangnya.
Lah saya selawat itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim sebanyak 500 kali. Pas paginya Pak Ustadz saya ngirim, saya datang terus lagi itu, berapa uangnya? 13.300 kata saya itu. Subhanallah Pak Ustadz, langsung lewat uangnya itu. Terus kata bos saya, udah iya udah katanya. Subhanallah, semua ngirim pada nggak bisa kok, kamu langsung bisa ya. Yang ngirim bukan saya, yang ngirim itu Allah, hanya melalui tangan saya, kata saya kan gitu. Nah gitu, terus tahun 2018 itu saya pulang, terus kata saya, ya Rob, saya ingin ketemu Ustadz Yusuf Mansur, bagaimana motivasi saya itu sering dengerin ceramahnya. Pas begitu di acara di Istiqlal akhir bulan kan, acara Ustadz Yusuf Mansur yang ceramah. Subhanallah Pak Ustadz, pas begitu, ya Rob, saya nggak tahu jadwalnya tapi saya harus ketemu. Pas begitu datang Pak Ustadz berdoa, saya langsung keluar ketemu Ustadz Yusuf Mansur. Saya 3 kali ketemu pertemuan, saya juga pernah ke rumahnya, bahkan Ustadz Yusuf Mansur udah save sama nama nomor saya, sering saya ngebel, saya minta ini gitu. Pas tiba-tiba muncul tuh Pak Ustadz. Pas muncul tuh kata saya, ini apa kok katanya. Waktu itu Pak Ustadz itu lagi jalan-jalan pakai kaosnya itu warnanya putih waktu itu. Kata saya, takut saya salah, saya belum pernah dengerin ceramah Pak Ustadz ini, saya bilangin gitu ya. Dah saya nggak hiraukan, terus saya terus aja. Pas itu kemarin itu sekitar, pokoknya pas begitu saya mau berangkat ke sini Pak Ustadz, kok ini Pak Ustadz muncul lagi katanya Pak Ustadz, Anis yang penting sholat istighfar, sholawat Jibril itu bagaimana, saya itu nggak ngerti, saya itu dulu belum tahu Pak Ustadz. Terus saya dengerin, oh Sallallahu ala Muhammad, ya Allah. Jadinya saya ngikut. Terus pas itu saya waktu mau berangkat ke sini, ya udah niat ya Rob, saya mau sholawat Jibril, ini kata Pak Ustadz Mukhlis ini sholawat Jibril, saya sholawat Jibril, makanya saya terbang ke sini ini Pak Ustadz. Saya sholawat itu belum banyak, baru 1000, baru 1000 setiap hari, 1000, saya 1000, saya daftar. Pas gitu kata ini saudara, udah kamu diterima di Saudi. Hah? Masa iya tadi malam saya sholawat Jibril yo, kata saya. Nah, terus terima alhamdulillah di sini. Setelah itu Pak Ustadz, saya itu langsung, dulu saya sholat itu saya mentingin kerjaan. Saya sekarang ternyata kalau sedekah itu, kalau kita katanya sedekah itu kalau ngasih 1 digantinya 10. Kok saya digantinya cuma paling 2 paling 3. Saya baru paham ternyata kalau digantinya 2 3 itu karena yang sebagian intinya buat dosa-dosa kita, kesalahan kita, atau disimpan, jadi diberikan sama kita itu sebagian misalkan ya Pak Ustadz ya. Baru saya itu paham, jadi kalau misalkan saya bagi misalkan 100, saya dapatnya 30, jadi yang 70 itu buat disimpan di hari akhir, sebagian buat hapus dosa, sebagian buatnya saya paham, saya bilang itu. Jadi saya itu terus Pak Ustadz. Waktu itu saya sebelum berangkat di sini ya Rob, saya tahun 2000 baru tahun 2000 berapa ya, kemarin saya buka 2000 ya, ini 2012 2001 ya Rob, saya pengen 2021. Punya ini restoran, kata saya pengen cita-cita. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya itu sempat buka Arabic food sama kedai soto Solo. Tadinya ramai Pak Ustadz, berhubung PPKM jadi tutup. Tadinya saya dapat pesanan juga sampai 700 barang Pak Ustadz, pesanan itu 700 box. Nanti kalau udah buka saya tunggu kok PPKM nggak berhenti. Akhirnya saya berangkat ke sini lagi. Nah gitu, terus Pak Ustadz ya, terus saya tuh datang ke sini Pak Ustadz, saya ada gamis Pak Ustadz, saya tuh diajak pergi sama bos saya, ya orang itu gamis balu biru banget, bagus banget, kata saya. Saya samperin itu, saya tanya ada kampulus, katanya ada kamsin, ini berapa duit, ini 50, katanya kan tuh. Ya Allah, terus ibu katanya mau, katanya besok aja, soalnya saya sekarang nggak banyak uang, kata saya kan gitu. Pas terik matahari Pak Ustadz,
ya Rob, saya pengen baju itu, tapi kalau saya nggak sekarang beli pasti besok diambil orang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya Rob. Kata Ustadz Yusuf Mansur, juga Ustadz Muklis, pengen apa aja yang penting niatin tuju itu pasti dapat. Ya udah, saya minta baju ya Rob. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya harus minta baju itu. Belum ada Pak Ustadz, setengah menit tahu-tahu datang ada ibu-ibu nyamperin. Halen dari kebalik, wen madam katanya tuh, sama nyalamin saya ngasih duit Pak Ustadz seharga baju itu. Berapa harga bajunya Bu? Harganya bajunya berapa? 50. Berapa rupiah harganya itu? 150, harganya 150.000, tapi 150 real, 150 itu 300 lebih. 300 lebih uang Indonesia. Terus kata saya tawar 50 sama dia, ya udah sama kamu dikasih 50 saya juga nggak bawa duit. Akhirnya datang ibu-ibu itu orang Saudi ngasih duit 50 seharga baju itu, langsung saya kasih, saya langsung selawat lagi. Terus ya Rob, terima kasih, ini berkat bukan karena orang, tapi ini berkat karena engkau ya Rob, melalui ibu itu harganya diturunin, melalui ibu satunya lagi ngasih duit. Kata saya, terima kasih. Terus kata saya lagi, pernah saya waktu itu kan di rumah ibu saya itu kan dingin Pak Ustadz, saya itu pengen mesin cuci. Kata saya, ya Rob, bagus kalau punya mesin cuci kayak begini, otomatis buat ibu saya, jadi baju itu biar cepat kering karena musim hujan. Kata saya kan gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Rob. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi saya yakin pasti. Tapi saya nggak mau di Saudi, saya pengennya di Indonesia, karena kalau di Saudi kan saya harus ngirim kargo lagi, duit lagi. Saya nggak mau, baunya pengennya aja yang gratis. Subhanallah, pas begitu saya nyampe Indonesia, adik saya telepon, Mbak Darti, ya bisa nggak kirimin fotokopi KTP katanya. Untuk apa? Pokoknya kirim aja katanya. Pas begitu saya kirim, ternyata ibu saya kan ngasih tanah sama saya ya Pak Ustadz, jadi kan atas nama saya ya surat tanah itu. Ternyata dari apa itu, dari pokoknya bagian surat tanah itu nggak tahu dari apa, saya juga nggak tahu. Katanya dapat panggilan adik saya bawa surat tanah ini ke sini, katanya kan tuh, kenapa Pak? Ini ada dapat mesin cuci katanya kan gitu. Terus adik saya benar bawa KTP ke sana, ternyata benar dapat mesin cuci Pak Ustadz. Mesin cucinya sama yang di sini dia otomatis. Kalau di Indonesia harganya 2 juta lebih. Sampai sekarang masih ada. Iya. Hah? Kata saya, benar saya lihat dah. Udah gitu lagi di sini, waktu saya di sini, waktu masih saya di Indonesia, gigi saya itu kan rusak Pak Ustadz. Ya Rob, saya kalau pasang di gigi di Indonesia sebelum ke Saudi itu, sekarang kan lagi corona, saya masih takut sama dokter. Di samping itu biayanya kan mahal, 2 jutaan lebih kalau pasang semuanya gitu. Saya minta di Saudi lah, nggak mau tahu, kata saya kan gitu. Saya selawat tuh, subhanallah, nyampe sini Pak Ustadz, teman bos saya itu punya teman anaknya itu dokter gigi, majikan saya juga dokter lagi. Katanya, Darti, kamu mau nggak giginya diperbaikin? Di mana? Kata saya, mau, kata saya. Di Universitas Nurul. Universitas Nurul itu universitas ternama di Saudi Pak Ustadz, besar banget. Subhanallah, saya dibawa ke situ Pak Ustadz, bahkan majikan, Darti ini kuncinya, kamu pergi sini. Jadi terus itu dokter-dokter itu kan memang buat praktek, tapi kan praktek tuh dokternya kan ratusan Pak Ustadz. Alatnya canggih, ada foto-fotonya juga, saya foto-fotonya itu. Kata saya, Rob, saya dulu sholawat, saya pengen tahu itu Universitas Nurul ini, sekarang saya bisa masuk ke sini, bisa kenal dokter segini banyaknya, semuanya, sampai dokter-dokter yang nanganin saya itu kan gigi saya itu udah rusak banget Pak Ustadz. Dulu setiap mau ditambah saya nggak mau, jadi dokter-dokter sampai direkturnya gede-gede itu pada datang semuanya ngeliatin gigi saya semuanya itu. Ya
Allah, kata saya, ini semuanya dokter pada besar-besar pada datang semuanya berdiri sama saya, ini berkat selawat saya. Kata saya kan itu, iya Pak Ustaz. Kata saya, ya Allah, alhamdulillah begitu. Ini apa selawat benar-benar, kenapa? Ya tapi saya nggak nyesalin kenapa enggak dari dulu, tapi saya bersyukur karena alhamdulillah engkau memberi kesempatan dan hidayah hati saya. Alhamdulillah dulu bukan hanya saling dulu, kenapa enggak tahu dari dulu, karena semua waktu itu engkau yang memilih dan engkau yang tahu lebih tepatnya ya Rob pada sana gitu. Dan alhamdulillah. Terus kata saya gini lagi, saya dapat keajaiban lagi. Waktu itu saya mau berangkat kemana ya Pak Ustadz, entah waktu itu sebetulnya jarak biasanya kalau biasa gitu ya 20 menit berhubung saya itu mendadak Pak Ustadz, buru-buru banget ya Rab, waktunya udah tinggal 5 menit, tapi yang memberikan waktu engkau ya Rab gak jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim, niat saya mau tujuan pergi ke sana, saya sholawat, saya minta jalanan itu seolah-olah terbuka ya Rab. Saya sambil jalan sambil naik Grab Pak Ustadz, saya sholawat, subhanallah Pak Ustadz, motor itu jalan itu langsung kayak terbuka kanan kiri, karena sepanjang jalan itu saya sholawat terus cuma 5 menit Pak Ustadz. Kata saya, oh benar-benar ini sholat. Pas sekarang gini lagi, saya itu sekarang udah saya mulai saat ini kok ini ada keajaiban kok, katanya banyak masalah, banyak ini banyak itu. Saya itu setiap hari sampai yang ibu dari si emas itu yang dari Banten ya Pak Ustadz, yang tanahnya itu ya, itu saya sampai apal itu saya dengerin. Terus emas yang kerja di bandara itu, yang jadi dokter di Kalimantan ya, yang punya duit, punya uang itu, yang ibu dari mana itu, yang katanya punya uang 500 juta apa berapa? Utang 500 juta apa gimana itu ya, itu yang katanya mau ketemu Pak Ustadz. Makanya sampai ya Rob, saya pengen kalau Pak Ustadz ada lab, saya pengen tahu. Makanya saya suka pas derala, oh ini Ustadz lagi lab ini, makanya saya langsung naik, kalau lagi lab saya dengerinnya. Makanya sekarang kata saya, kalau setiap hari itu kalau nggak dengerin selawat Pak Ustadz, saya ini belum lega kayaknya itu. Jadi sudah gitu saya dapat selawat, terus saya dapat selawat lagi, ya Rob, saya ini kan punya tanah, saya pengen saya jual, bagaimana caranya? Ya udah, kata orang itu tanah saya itu nggak ada jalan, tapi jalan yang itu pandangan hambamu, tapi ini milik engkau ya Rob, tanah milik engkau, jalan milik engkau. Saya minta tanah saya itu ada jalannya, beri kemudahan ya Rob. Benar saya selawatin Pak Ustadz, saya minta jalan sama yang punya itu tanah warisan, dulu beli dari tetangga. Nah katanya itu nggak ada jalannya. Pas begitu saya sholawat, saya telepon, alhamdulillah katanya, ya udah nggak apa-apa, bisa kok beli jalannya. Nah ini saya tawarin lagi ke orang, minta doanya Pak Ustadz, mudah-mudahan jadi itu kebun saya itu terjual. Nah saya itu dapat keajaiban lagi Pak Ustadz. Waktu itu saya kan ngirim uang kan 13.000, kata saya. Saya minta uang sebesar ini, kata ini kan 13.000 ya Rob, kata saya minta 1.300 saja, ini 1.300, kata saya kan. Subhanallah Pak Ustadz, pas lebaran kemarin dapat hadiah, tadinya kan kurang, Darti katanya dia, kata saya, ini tapi ini sedikit, kata saya, ya Rob, ini kan 13.000, sementara uangnya cuma 1.250, jadi kurang 50.000, kata saya kan gitu, 50 real, kata saya. Langsung bos saya tuh, Darti kesini, katanya, iya, kata saya, ini tadi itu duitnya salah, ini duitnya kurang, katanya, buka aja, kan dapat lagi 50. Alhamdulillah baru ini pas ya Rob, itu 13.000, ini 1.300, kata saya. Alhamdulillah, kata saya kan itu dah 1.300 itu berapa rupiah? Saya bilang, kenapa Pak Ustaz? 13.000 atau 1.300 itu berapa rupiah? 13.000. Kalau 13.000 kan hampir 50 juta. Kalau 1.300 itu 1.300 itu 4 juta, sekitar
5 juta Pak Ustadz. Oh gitu. Oke, Masya Allah. Iya, 5 juta. Iya. Dan sudah 5 juta. Kayak kemarin saya tuh nggak punya uang. Ya Rob, saya tuh nggak punya uang. Saya minta uang, pokoknya 1.500.000 ini butuh. Ini ada duit cuma 50. Saya nggak mau tahu saya ini keganti uang 50 saya gimana caranya nih, saya sedekah sama siapa. Jadi saya di sini bos saya itu kan juga udah pensiun gitu ya Pak Ustadz ya. Kata saya, enggak, kemarin waktu saya sekolah itu, waktu ke rumah sakit itu, ke klinik itu yang benerin gigi, ada supirnya tuh orang India. Kata saya tanya ke balik, karena alhamdulillah saya pernah ya maaf Pak, ini kan suka sinyalnya jadi suka terputus. Iya Ibu, tambah dikit lagi aja nggak apa-apa, nanti waktunya juga udah mau habis. Oh ya udah, dua aja, ini ada dua aja. Oke, apalagi Bu? Udah gitu gini Pak Ustadz, kemarin saya kan ngasih uang sama sopir 10 rial. Ini uang buat beli sandwich ya, sarapan gitu. Gak usah, enggak apa-apa kata saya. Pas saya di masjid, kan saya di sini dekat masjid, alhamdulillah majikan saya sholat ke masjid, nggak apa-apa Pak Ustadz. Terus kata ada ibu bilang, ini buat kamu ya. Kata, apa Bu? Kata saya, ada usul madam, ada bulus. Lah madam, dah males tukang, katanya 100. Pas sudah gitu lagi saya ngasih lagi, kata majikan saya gini, Darti ini makanan kasih sopirnya mama. Lah ya, iya, di bawahnya saya selipin Pak Ustadz uang 20. Ya Rob, ini uang saya titip sedekah 20, karena saya butuh duit 200. Saya selipin 20 Pak Ustadz. Gak ada, baru berapa hari katanya anaknya majikan ini datang. Dia tuh pelit banget Pak Ustadz, pelitnya minta ampun. Tahu-tahu kesini, Darti kesini, inti marah koyes katanya. Sampai bata ya tali inti marah koyes. Ada puluh sapi inti tayo pasan inti koyes marah kata. Dikasih uang Pak Ustadz 200 ya, sekitar 800.000. 200 Pak Ustadz dikasih. Kemarin saya ngasih 20, ini dikasih. Iya Pak Ustadz dikasih kok. Dalam waktu nggak ada, sebentar aja, kata saya. Alhamdulillah, kata saya. Terus ini ada keajaban lagi, kata saya, ya Rob, kok saya pengen makan brustik, kata saya kan gitu. Saya sholawat, anaknya beli tahu, Darti kamu mau brustik kan, kamu pengen kan, katanya. Iya kok tahu? Enggak, saya pengen kamu, ini saya beliin buat kamu ya, katanya. Alhamdulillah, dah lama lagi. Ya Rob, saya pengen makan kebab, saya pengen bikin, tapi saya nggak mau makan, saya pengen bikin sendiri. Saya sholawat lagi. Terus kata bos saya gini, Darti liam sawi kebab tayyib madam. Soalnya saya di sini kan khusus masak Pak Ustadz. Jadi saya liam sawi kebab tayyib Bapak, kata saya. Masan madam ibu kebab tayyib. Alah langsung Pak Ustadz masak kebab. Makanya dari itu saya itu sekitar sekarang itu mulai 1 bulan ini, alhamdulillah saya udah begitu. Kalau dulu sholat kan ditanyain Pak Ustadz, nisenti takhir sholat, takhir susawi la sholli madam, karena saya dengerin itu. Sekarang enggak Pak Ustadz, begitu sholat, begitu azan Pak Ustadz, saya langsung tinggalan, madam awal si Robbi batin syukur, maafi syukur awal batin Robbi lah, awal si Robbi batin syukur. Sekarang enggak, alhamdulillah udah mulai 1 bulan ini. Pertama kali saya sholat dulu Pak Ustadz, sholat 5 waktu, saya alhamdulillah juga setiap hari bisa 25.000. Ini saya dari malam udah dapat 10.000. Saya target. Udah gitu nanti sambil kerja saya juga nggak berhenti. Saya bilang gini sama majikan saya, majikan kalau kamu melihat saya kok mulutnya bergerak terus, itu bukan baca jampe-jampe, tapi saya itu sholawat. Kan kalau orang sini suka curiga Pak Ustadz, itu orang ngapain gitu. Saya itu sholawat ya, kata saya. Iya, saya itu sholawat gitu. Dan
cuman saya nggak keluar suara aja ya, kata saya. Akhirnya dia ikut Pak Ustadz. Oh gitu. Akhirnya sekarang dia juga ikut. Iya, kata saya. Karena dia juga kan kalau orang di sini itu kan nggak ada pengajian kayak di kita Pak Ustadz. Jadi pendengarin ceramah-ceramah kurang. Oh gitu. Nah, iya. Jadi oh ya kata Ustadz, Muklis, kita punya ilmu, kita amalkan itu lebih bagus. Makanya jadi saya ajarin setiap hari saya ceramahin Pak Ustadz. Kata saya, majikan, jangan mentingin kan majikan saya itu dengar adzan nggak langsung sholat Pak Ustadz. Kok sholat itu masih nanti, yang penting kerjaan semuanya udah beres baru sholat. Jadi sekarang tuh saya ajarin, majikan, ya pertama kali tuh panggilan Allah dulu, sholat, kerjaan mah nanti gampang. Saya bukannya duluin kerjaan, kamu yang ngasih salahnya Allah. Masa kamu dipanggil suruh sujud, suruh menghadap, kamu kerjaan kamu nanti nggak dapat dikasih, kata saya. Sekarang dia ikut-ikutan Pak Ustadz. Begitu ada azan, nggak lama tadi sholat dulu katanya. Iya Pak Ustadz. Subhanallah. Dulu enggak Pak Ustadz. Padahal saya di sini udah 11 bulan Pak Ustadz. Ini tinggal 1 tahun lagi saya insya Allah pulang. Kata saya, minta doanya Pak Ustadz, mudah-mudahan Allah mudahin kasih jalan. Amin. Tahun ini saya bisa pergi haji Pak Ustadz. Iya. Ibu Rati, makasih banget ya. Ini waktunya sudah mepet. Saya juga mau sholat. Iya. Iya. Di sini sudah siang Bu, mau menjelang maaf ya Pak Ustadz ya, banyak banget cerita. Iya. Oke, Bu, terima kasih banyak. Saya yang mimpi ketemu Pak Ustadz itu. Pak Ustadz. Ibu pernah mimpi itu. Ibu pernah mimpi ketemu saya dalam mimpi? Iya, di Mekah yang saya cerita waktu itu sama Pak Ustadz. Mimpinya seperti apa Bu? Mimpi Ibu waktu itu gimana? Boleh ceritain ulang biar saya ingat. Kan, ini terakhir ya. Sekitar baru berapa ya? Seminggu lebih lah, kata saya. Saya setiap hari kan ya Rob, saya bagaimana Pak Ustadz mau itu, kata saya sholawat terus. Pas saya tidur, saya tuh mimpi saya di Mekah sama Pak Ustadz. Pak Ustadz biasa bawa tas, pakai baju top ya. Ini kalau di sini kan top ya Pak Ustadz namanya. Kalau di Indonesia apa namanya? Baju gamis ya? Iya, jubah atau apa ya? Yang baju ya top. Ya, oh ya, kalau di sini kan namanya top. Itu hitam. Pak Ustadz sama saya di Mekah bisa mimpi ketemu. Terus saya ngobrol apa? Baru ini. Terus saya bilang apa dalam mimpi itu? Ya assalamualaikum katanya kebalik Pak Ustadz. Alhamdulillah tayyib. Inti sholawat Jibril tayyib katanya Pak Ustadz itu, terus suruh memperbanyak sholat Jibril. Inti kuliah sholawat Jibril mak kitir kalau enggak suruh baca surat kulhu Pak Ustadz. Masya Allah. Itu pesannya Pak Ustadz. Udah gitu langsung hilang. Terus langsung kalau masalah Pak Ustadz, syukron, ada masalah tayyib, bas sholawat Jibril, kulhu sholawat Jibril, kulhu, masya Allah, langsung saya pergi, Pak Ustadz juga langsung pergi. Pas paginya, mana Pak Ustadz, saya tadi mimpi di Madinah. Di Madinah Pak Ustadz mimpinya. Nah itu oh, ya Allah. Di Madinah, bukan di Mekah, mimpinya di Madinah. Iya, pas mimpinya juga masih baru-baru ini udah ini corona ini udah baru ini ya, maksudnya suasananya gitu. Mimpinya baru. Mudah-mudahan jadi kenyataan saya bisa ketemu juga di waktu saya umroh sama Ibu. Amin. Iya, terus waktu saya di lab itu kan saya bilang begini Pak Ustadz, insya Allah nanti kalau umroh ketemu di Saudi, di Mekah, kata Pak Ustadz gini, Allah, saya sering dijanjiin gitu. Itu masalahnya. Allah, saya sering dijanjiin gitu, tapi buktinya saya umroh nggak ada yang nemuin saya satupun. Itu Pak Ustadz langsung malamnya mimpi. Oh gitu. Waktu itu Pak Ustadz katanya Pak Ustadz, saya BA Pak Ustadz, insya Allah nanti kalau umroh ketemu saya di Mekah, kata saya. Terus Pak Ustadz bilang, Allah, ini saya sering dijanjiin sama orang-orang, buktinya saya begitu umroh nggak ada yang nemuin satupun. Itu langsung malamnya ketemu Pak Ustadz, langsung mimpi ketemu. Iya. Okay. Subhanallah, nggak langsung ketemu nyata, tapi dalam mimpi Allah pertemuin. Berarti
Allah insya Allah pertemukan Pak Ustadz. Amin. Ibu makasih banget ya. Pas Pak Ustadz. Iya terima kasih Pak Ustadz. Saya juga terima kasih banget. Oke, semoga berkah, semoga teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa Soalnya ya, Bu. hati itu juga tenang Pak Ustadz, berbanyak sholat itu hati sekarang itu tenang Pak Ustadz. Saya juga merasa tenang Pak Ustadz ya. Oke, Biar sampai jumpa. Banyak masalah ini, pokoknya ya setiap hari saya dengerin Pak Ustadz. Oke, Ibu Ya, sampai terima jumpa kasih lagi ya. Pak Ustadz. Ma'asalama. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, itulah tadi bincang-bincang saya dengan ibu ini ya. Ibu ini sudah banyak mengalami keajaiban walaupun hal-hal kecil, karena beliau itu lama tinggal bersama saudaranya yang beragama Kristen, jadi baru tahu amal-amal agama baru-baru ini. Oke, teman-teman jangan lupa ya untuk dibeli buku Salawatin aja. Teman-teman kalau membelinya lewat TikTok ataupun Tokopedia bisa mendapatkan gratis ongkir dan bisa mendapatkan bisa beli bayar di tempat. Tapi jangan salah, belinya lewat TikTok saya ya, di Mukhlis Marsal 1201. Kalau teman-teman bingung mau beli TikToknya di mana ya, di link mana ya, nanti tanya aja ke WA sini di WA 0812 771 62924 ya. Karena kalau teman-teman mau dapatkan yang original betul-betul saya ngirimkan hanya lewat link itu saja di WA atau lewat TikTok saya pribadi. Oke. Dan jangan lupa juga di order juga tasbihnya, ini tasbih ini. Nah, masih banyak juga stoknya. Oke, sampai jumpa. Saya tunggu ordernya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.